Beethoven adalah saksi hidup keberhasilan revolusi Amerika melawan penjajahan Inggris dan memberi inspirasi revolusi Prancis melawan penjajahan sistem feodal aristokrat. Episode ke-6 ini, Miss Kiki menceritakan Maximilian Robespierre adalah tokoh nasionalisme politik. Artinya, lewat perwakilan rakyat yang zaman itu disebut Komisi Nasional untuk mengusut kesewenang-wenangan Raja Louis XVI. Pendek kata, akhirnya pengadilan memutuskan hukum pancung terhadap Raja 21 Januari 1793. Pada tahun yang sama, 9 bulan kemudian menyusul istrinya di guillotine pada hari 16 Oktober 1793. Dalam peringatan Hari Pahlawan 10 November 2020 ini, Indonesia bisa belajar dari sejarah dunia bahwa revolusi murni dari rakyat yang memilih garis keras atau militan tidak akan bertahan lama. Hanya setahun saja sudah jatuh korban 18.000 orang yang dianggap melawan dijatuhkannya sistem monarki. Bukan sebuah kebetulan Lafayette dinobatkan oleh dunia sebagai pahlawan untuk dua dunia, the hero of two worlds, dalam artian tanpa peranannya menyambung, revolusi Amerika tidak akan menjalar ke negaranya. Lahir tanggal 6 September 1757, keturunan aristokrat ini pada usia 13 tahun sudah diangkat menjadi pimpinan kelompok The Musketeers yang dikhususkan menjaga keamanan kaum aristokrat Prancis. Berbeda dengan kemiliteran Napoleon yang sejak masa kecilnya tidak suka pada pemerintah Prancis karena menjajah kampung halamannya Korsika, Jenderal Lafayette hingga usia 72 tahun masih mendukung perbaikan sistem kaum aristokrat lewat perubahan konstitusi. Sejarah mencatat namanya dengan tinta emas karena kegigihannya menentang segala bentuk perbudakan pada zaman itu, sama dengan dukungannya terhadap konsep George Washington mengenai pembebasan manusia agar memperoleh hak yang sama, sehingga mendorong keberanian Amerika menyatakan kemerdekaan 4 Juli 1776 dari jajahan Inggris. Letak benua Amerika yang jauh dari benua Eropa pada abad itu tidak menghalangi surat menyurat antara Lafayette dengan George Washington dalam berbagi ide. Sampai akhirnya Lafayette membeli kapal dengan uangnya sendiri 112.000 pound sterling bernama kapal Victory, semata-mata untuk mendukung perang Amerika mempertahankan kemerdekaannya tahun 1777 yang disebut Perang Brandywine. Sebagai bangsawan yang kaya raya, dia bertaruh membeli kapal sendiri untuk mengarungi samudra Pasifik dan Atlantik dengan gagah berani. Nasib sudah digariskan rupanya dia bisa melakukan hal itu karena baru saja diterima sebagai Mayor Jenderal 17 Desember 1776. Dia juga tidak memikirkan dirinya sendiri, padahal dia baru saja menikah dengan istri mudanya by kontrak pada bulan Januari 1777 dengan seorang putri atasannya, sehingga bisa membawanya tinggal di istana Versailles. Lafayette berani mengambil resiko menentang perintah Raja Louis XVI atas rujukan atasannya yang sekaligus mertuanya melarangnya mendukung perang di Amerika. Ia berpura-pura belayar ke arah timur, tetapi beberapa mil di barak Spanyol, dia berbalik untuk kembali ke kapalnya Victory, lantas belayar 2 bulan ke Amerika sejak 25 Maret 1777. Semua pasukannya mabuk laut karena Lafayette tidak mau berlabuh ke daratan Hindia Barat, takut ditangkap oleh perintah mertuanya. Terpaksa awak kapalnya berlabuh pertama kali di California dalam suplai makanan terbatas untuk kemudian melanjutkan lagi pelayaran ke Pennsylvania. Keharuan dari bapak-bapak pendiri bangsa Amerika bersambung terus dengan balasan diplomasi utusan Amerika di Prancis yang memuji Lafayette di depan Raja dan Kongres Prancis. Selama di Amerika, dia memperoleh penghargaan sebagai warga negara Amerika kehormatan. Barulah dia berani kembali ke Prancis menemui mertuanya dan melihat putri pertamanya yang baru lahir. Kemudian dia melanjutkan lagi revolusi Prancis. Yang pertama-tama dia lakukan adalah merumuskan deklarasi hak asasi manusia dan warga negara Prancis yang diinspirasi langsung dari Thomas Jefferson
dalam bahasa Prancisnya Assemblée Nationale Constituante 26 Agustus 1789. Ada kaum aristokrat yang gentleman juga kan, seperti Lafayette. Dia berkepentingan memperbaiki sistem monarki lewat perubahan konstitusi saja. Sementara Maximilien yang seorang lawyer berkepentingan menghilangkan kaum feodal diganti dengan perwakilan rakyat. Nah, mungkin untuk pahlawan atau pemimpin berjiwa besar. Seperti itulah lagu Eroica buatan Beethoven maksudkan. Dedicated for the great heroes. Sayang sekali ya, dua pemimpin yang karismatik malah berhadapan. Meski prestasi Lafayette begitu cemerlang di Amerika, tetap dia diseret ke penjara 19 Agustus 1792 karena melakukan pembantaian melawan golongan garis keras yang disebut pembantaian Champ de Mars. Maka bisa disimpulkan Maximilien sebagai presiden dari Jacobin Club itulah yang menjatuhkan hukum pancung pada Ratu dan Raja berkisar tahun 1793 ketika dia menjadi presiden dari Majelis Nasional. Sementara Lafayette baru dibebaskan dari penjara sekitar 1797 karena jaminan dari Napoleon. Namun Lafayette menolak bergabung dengan Kaisar Napoleon yang menistakan hak-hak kaum aristokrat karena menghabisi satu generasi dinasti Ratu Prancis. Bagaimanapun secara tidak manusiawi, misalnya putra Maria Antoinette yang ketiga dipenjara hingga usia 13 tahun dalam penjara yang penuh berak manusia sehingga dia mati dengan penyakit paru-paru. Hanya putri bungsu kerajaan saja yang bisa diselamatkan karena dibawa lebih dulu oleh adik Maria Antoinette bersama segenap berlian. Setelah puluhan tahun hidup di pengasingan di Austria, negeri asal Antoinette, barulah dinasti Perancis dilanjutkan oleh putrinya. Nah, itulah kira-kira interpretasi Miss Kiki mengapa lagu Lady Gaga dan lagu pop Prancis banyak membela penderitaan seorang ratu yang dikorbankan tubuhnya dengan perjodohan sejak usia 14 tahun sebagai konsesi perbaikan hubungan Prancis dan Austria. Bayangkan betapa sedihnya seorang perempuan sendirian menyesuaikan diri dalam masyarakat Prancis yang tentu tidak mengakui ratu dari bangsa lain hingga ia mati muda pada usia 35 tahun. Miss Kiki akan mengakhiri episode ke-7 ini dengan mengatakan, jarang sekali media sosial seperti film Hollywood menyoroti sisi kesedihan body politics dari perempuan yang merupakan putri bungsu dinasti Habsburg, yaitu Ratu Maria Theresia dan Raja Holy Roman Empire. Episode ke-8 Miss Kiki akan lanjutkan tentang bagaimana Beethoven bisa mengenal keluarga dinasti Habsburg ini yang membawanya secara tidak langsung mengetahui kesalahan Ratu Antoinette. Tunggu kelanjutannya ya dengan men-subscribe channel ini.